Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk Pak Dharma dan Bu Nila selaku dosen analisis data digital. Izin memperkenalkan diri, saya Ardian Muhammad Andi Gifari dengan NRP 501703183 dari ADD kelas A. Di sini saya akan mengerjakan dan atau mempresentasikan tugas kedua dari Pak Dharma, yaitu FFT dalam seismogram. Saya di sini akan share screen. Jadi di sini saya udah share screen, entire screen. Ini saya udah bikin latihan kayaknya. Untuk pertama, di sini saya akan import library. Ini NumPy sama Matplotlib yang saya pakai. Kemudian parameternya, ini DT, FS, sama T. Di mana DT ini adalah interval dari satu frekuensi. Kemudian FS atau frekuensi sampling itu tuh diambil dari eh, satu per interval. Jadi dalam 1 detik, ini tuh bakal ngambil berapa berapa sampling dengan dibagi dengan DT. Satu dibagi 0,001 hasilnya ada 1000. Jadi selama 1 detik frekuensi sampling yang didapat itu tuh 1000. Sehingga di point out dalam ini T sama dengan NPL range dari detik ke 0 sampai detik 1 dengan interval 0,001. Sebentar, saya ada telepon, mohon izin sebentar. Izin sebentar. Mohon izin Pak Dharma, Bu Nila, saya tadi ditelepon teman saya untuk keperluan pameran, karena saya sedang di Jakarta. Saya izin melanjutkan lagi. Kemudian, eh, kemudian di sini ada NP random sheet. Di sini buat nge-random sheet aja dan sebagai penanda bahwa ini tuh kode ke-42. Jadi ketika saya run ulang, hasilnya bakal sama terus ketika saya coba untuk random. Kemudian di sini ada parameter buat sintetik, di mana sinyal frekuensi 15 Hz. Ini saya menggunakan amplitude 0,9, untuk 36 Hz 0,7, dan 63 Hz 0,8. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari rumus sinusoidal, kayak gini. Gelombang sinus sama dengan A sin WV F kali T. Di sini F-nya 15, 15, 36, 36, 83, 83, dengan V, 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 dan ini amplitudenya masing-masing 0,9, 0,7, 0,8. Setelah itu noise-nya saya kalikan 0,2. Sebenarnya ini random. Tapi saya 0,2 itu sebagai amplitudo, ini random. Tapi saya inginnya 0,2 aja. Saya kali ini pengen 0,4 deh. 0,4 noise-nya. Habis itu untuk membuat seismic trace-nya, ini dijumlahkan semuanya dari sinusoidal 15 Hz, terus 36 Hz, 83 Hz, tambah dengan noise. Ini hapus deh. Oke. Ini udah didapat nih seismic trace-nya dengan menjumlahkan keempat parameter ini. Parameter sintetik. Kemudian ini FFT, ini N sama dengan length seismic trace. N ini didapat dari mana? N ini merupakan jumlah frekuensi sampling anggapannya, kayak gitu. Jadi dalam 1000 frekuensi sampling, ini tuh bakal dibuat 1000 frekuensi sampling dalam seismic trace. Dan ini FFT resultnya, ini meng-FFT-kan seismic trace. Dan ini frekuensinya didapat dari meng-FFT-kan FFT frekuensi dari N sampai DT. Dari 1000 dengan interval 0,001. Ini untuk FFT-nya. Kemudian selanjutnya ambil frekuensi positifnya saja. Nah, ini kenapa saya menyatakan kayak gini? Karena jika saya nggak menyatakan kayak gini, hasilnya ini tuh bakal dari 0, 1, 2, 3 sampai 499, kemudian bakal balik ke negatif. Jadi bakal balik, bukan bakal balik, bakal berubah jadi negatif selanjutnya. Jadi dari 499 langsung negatif 500, negatif 99 sampai negatif 1. Maka saya hanya mengambil yang positifnya saja. Kemudian selanjutnya ini nge-remove frekuensi.
Ini saya menggunakan fungsi di mana FFT data, frekuensi target frag ini bakal sebagai template buat selanjutnya, dan ini template dan ini bentuk hasil dari template itu, dimana ketika saya mau remove 15 Hz, maka target frekuensinya saya tulis 15 dan 36, target frekuensi yang di remove 36, 83, target frekuensi yang di remove adalah 83. Kemudian spektrum setelah frekuensi dihapus. Nah, ini ini dibagi dua karena ini saya kenapa saya bagi dua? Karena saya mengambil positifnya saja. Kemudian function anotasi peak ini sebenarnya hanya buat simbologi di grafik nanti. Ini simbologi buat hasil FFT. Kemudian plot. Nah, eh, ini plot untuk seluruh FFT. Dimana ketika diplot hasilnya bakal seperti ini. Ini original trace-nya eh, di frekuensi 15, amplitudo tertingginya 46, terus di frekuensi 36, amplitudonya 0,35, dan di frekuensi 83, amplitudonya 0,40. Dan ketika saya coba ganti noise-nya jadi 0,3, ini tuh akan berubah. Ini berubah jadi 0,455, 0,351, dan 0,403 amplitudonya. Dan ini ketika 15 Hz-nya dihapus, maka di 36 sampai 83, ini amplitudonya hanya di sekitaran 0,35 sampai 0,40, amplitudo tertingginya. Bukan amplitudo, range-nya. Ini kan average anggapannya, kayak gitu. Kemudian ketika 36 dihapus, berlaku juga yang sama, 0,35-nya hilang, jadi hanya di kisar 0,45 sampai 0,40. Kemudian ketika 83-nya hilang, ini nggak terlalu ngaruh sih, karena range-nya berada di 0,45 sampai 0,35, dan ini berada di tengah-tengahnya, jadi nggak terlalu kentara gitu anggapannya. Oke, selanjutnya ini saya melakukan EFFT. Ini saya lakukan buat melihat eh, gelombangnya secara amplitude versus time. Ini trace remove, ini saya membalikan NPFFT, EFT, EFFT, remove 83, remove 36, remove 15. Kemudian ini buat plottingannya, dan ketika di plotting hasilnya bakal seperti ini. Ini yang pertama tadi, dan ini yang kedua yang baru. Oh, salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari seismogram sintetis ini, dengan saya membuat eh, di frekuensi 15, di frekuensi 15, di frekuensi 15 mempunyai puncak amplitudonya 0,45, 36 punya puncak amplitudo 0,35, dari frekuensi 83 punya puncak amplitudo 0,40. Ini tuh bisa ketika dicampur itu bisa membentuk sinyal yang kelihatan kompleks dan sulit dibedakan. Yang mana dilihat dari yang sini, yang kiri ini kompleks dan susah dibedakan. Dan ketika dilakukan proses FFT, ini tuh bisa terlihat bahwa di frekuensi 36 dan 83, ini tuh puncak frekuensinya ada di 0,4, dan ketika di 36-nya dihapus, berarti kan cuma ada di frekuensi 15 sampai 83 kan. Puncak frekuensinya ada di 0,45. Dan ketika di frekuensi 83-nya dihapus, berarti puncak frekuensinya ada di 0,45. Jadi dari proses FFT ini tuh bisa terlihat puncak amplitudenya berapa. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila saya ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.